kembali lagi dengan saya di Pati Channel. Kali ini aku akan masak ini nih yang kalian penasaran, yang selama ini kalian dengar-dengar itu adalah makanan yang bau banget kayak gitu. Yuk kita masak, terus kita cari tahu rasanya seperti apa. Terus benar nggak sih bau sebau yang orang ngomong? Terus apa sih yang harus kalian sediain? Ya pasti kompor, panci yang kalian masak mie instan biasanya. Terus kalian sediain air secukupnya. Jadi terus kalian sediain lagi air karena dia 2 kali masak. Terus kita buka ya. Wow, dalamnya kita langsung dapat mie kayak gini. Terus apalagi ya, terus kita dapat ini sejenis bambu, makanan bambu gitu. Terus kita juga dapat suancu. Dia itu sejenis tunas bambu yang udah dibumbuin, jadi rasanya ini pasti asem-asem gitu. Terus kita lihat lagi ada apa lagi. Nah ini dia kecapnya, kecap. Terus ini ada minyaknya, chili oil, ini yang tadi ya. Terus ini kita dapat kacang tanah. Jadi orang Cina itu suka makan kacangan gitu. Nah udah itu kita dapat vinegar, yaitu cuka. Kalau cuka di sini dia cuka putih, cuka yang bisa dimakan. Jadi ada kan cuka yang nggak boleh dimakan gitu. Sebenarnya bukan nggak boleh dimakan sih, harus dimasak dulu baru bisa makan. Terus ini toujiao, ini adalah kulit tahu gitu. Terus apa sih yang harus kita siapin dulu? Kita nyalain api dulu ya. Nah kita nyalain api, tunggu bentar nih, tapi ini nggak usah tunggu air didih, kita langsung boleh masukin minyak ini karena ini airnya dingin. Kalian juga harus masukin minyak karena dalam masakannya ini ada 2 kali masak. Minyak ini agak keras teksturnya, so kalian harus masak 2 kali. Jadi pertama kali itu dengan air yang dingin udah boleh kalian masukin minyak. Terus ditungguin tuh sambil dicelup-celupin biar kena minyak itu ke air, dia cepat lembut. Nah kita sambil tunggu sekitar 8 sampai 10 menit. Terus dia menyarankan agar kita meneteskan cuka putih ini beberapa tetes doang ke dalam. Kita bukanya dikit aja, buka di ujung dikit doang, terus netesin dikit doang. Habis itu ini kita simpan dulu buat nanti sambil diaduk. Jadi sebenarnya teksturnya itu kayak spaghetti, agak keras, makanya kalian butuh masukin itu pas lagi air dingin. Terus kenapa harus masukin cuka? Biar teksturnya itu lebih ciwi-ciwi gitu. Ciwi-ciwi kan ya. Tuh airnya mulai mendidih, kita lihat teksturnya dulu. Oh masih agak keras, dibiarin dulu aja. Kalau misalnya di rumah kalian boleh kecilin api ke medium, atau biarkan itu dia
agak gede aja apinya. Karena nanti masak sekali lagi, jadi aku matiin aja. Tekstur mie-nya udah mulai melembut karena nanti kita masak sekali lagi, jadi airnya itu buang dulu, airnya kita saring dulu, buang, nanti baru kita masukin lagi. Jadi air yang tadi kita rebus itu udah kita buang, kita saring, terus di panci yang sama dengan mie yang tadi yang sama, kita masukin 400 ml air. Kita masukin 400 ml air, terus masukkan ini kecapnya. Kalian harus masukkan kecapnya ke dalam. Susah buka. Jadi kecapnya itu hitam banget. Sampai saat ini belum mencium yang dikatakan bau banget itu, belum kecium ya maksudnya. Masukkan juga cuka tadi, dinyalain lagi api tadi, dimasak sekitar dimasak sampai didih. Terus nanti kita akan kayaknya saya agak salah, harusnya tadi didihkan dulu baru masukkan cuka tadi dan kecap, tapi ya sebenarnya sama aja lah. Indomie juga kalau dimasak gimana pun rasanya dan teksturnya sama aja guys. Cuma kalau kalian mau ikutin cara tadi, yaitu tadi habis saring mie-nya yang tadi udah direbus, habis itu masukin 400 ml air, direbus lagi sampai mendidih. Habis mendidih baru masukkan cuka dan kecap tadi. Gak ada wangi-wangi atau bau-bau yang dimaksud sih ya kalau menurut saya. Kompor saya ini apinya agak kenceng, jadi dia cepat banget mendidihnya. Ini samping-sampingnya udah mulai mendidih, kita tinggal tunggu bentar doang aja. Bagi kalian yang nggak terlalu suka cuka gitu, kalian boleh dikit aja taruhnya, nggak usah kayak saya tadi semuanya saya taruh, karena saya lebih suka original taste-nya. Terus kita tinggal tunggu. Habis tunggu ini kita udah boleh masukkan penyedap-penyedap atau additional makanan-makanan kayak gini, itu topping-toppingnya lah ya, topping-toppingnya itu ke atas. Habis itu kita udah boleh menyantap dan menikmatinya. Saya kecilin apinya ya guys, soalnya agak panas. Sambil tunggu dia mendidih, kita boleh aduk-aduk. Dia nggak akan lengket ke panci, cuman kalau diaduk-aduk gitu biar dia bisa matangnya lebih merata, lebih cepat juga
Terus reviewan ini bukan cuma saya saja yang akan review, nanti kita juga akan nanya member Bacin channelnya satu lagi, karena orang akan berpikir kan lidah lu lidah orang Chinese, pasti bisa lah menerima makanan kayak gitu. Nanti kita nggak akan cuma saya aja yang makan, nanti juga ada satu lagi yang akan testing. Oke? Ini wanginya mulai mirip kayak kalau kalian pernah makan miso gitu atau bakso yang dipakai cuka, itu mirip. Nah, ini airnya udah mendidih. Kita tunggu lagi sekitar 1-2 menit. Terus nanti kita pindahin ke piring. Atau kalian kalau misalnya nggak mau tunggu 1-2 menit, kalian tinggal lihat mie-nya, atau kalian pakai sumpit untuk jepitin. Oh, udah mulai lembut. Ya udah. Kalian udah boleh matiin api, terus pindahin ke piring. Kalau menurut saya ini agak masih kurang, jadi aku tungguin lagi aja. Tuh, mulai mendidih banget. Semua udah bisa. Terus kita matiin apinya. Ini guys, kalian akan lihat tekstur mie-nya tuh kayak spaghetti juga. Terus kita pindahin ke piring. Setelah kita pindahin ke piring seperti ini, semua topping yang ada itu udah boleh kalian masukin ke dalam. Pertama aku akan masukin ini doujiang. Itu sejenis kayak sayur. Kalau di Indonesia itu lebih mirip kayak tongcai gitu, tapi sebenarnya kayak buncis deh. Ini buncis. Apa aku tes dulu ya? Guys, ini kayak buncis gitu. Teksturnya agak asin-asin gitu. Terus kita masukin tunas bambu asem. Nih bukanya di mana? Guys, ini bau banget. Kalau kalian pernah makan sticky tofu, itu mirip-mirip baunya, tapi nggak senyengat sticky tofu. Terus kita harus masukin chili oil ini. Boleh bukain. Sampai dibukain, kita masukin juga nih yang lain-lainnya, topping-topping yang lain. Ini lebih mirip kayak kulit pangsit. Nih udah jatuh satu, masukin. Bagi kalian yang gak suka pedas ataupun gak suka banyak minyak gitu, mungkin kalian ada yang lagi diet atau gimana, yang kalian rasa oh ada kolesterol nih, jadi aku nggak makan minyak, boleh nggak campur. Teksturnya tidak akan berubah karena gak campur itu. Terus sama kacang-kacang ini,
Jadi kacang tanahnya itu hanya kacang tanah yang ditumis-tumis doang. Nih, boleh kalian lihat. Kayak gini nih. Terus udah boleh kalian santap. Aku cobain ya. Emang sih baunya itu bau yang kalau bisa orang Indonesia bilang itu mah makanan udah nggak boleh makan, bau banget. Ya nggak kameramen? Ada bau nggak? Pasti ada baunya. Tapi konon katanya kalau dimakan masih enak. Kita coba. Enak guys. Kalau yang bau-bau ini mirip sayur sawi yang diasinin rasanya, tapi baunya itu nggak senyengat yang dikatain orang, masih bisa terima. Kalau sekilas cium memang bau banget, itu orang akan bilang oh makanan itu udah nggak boleh makan. Tapi sebenarnya senyengat yang dia maksud itu gak nyengat amat. Mau coba? Kita akan nanya dulu lidah seorang yang sudah terbiasa makan masakan Indonesia. Dia mencoba untuk makan masakan yang dibilang ini makanan orang Cina lah, Cina asli. Karena China sama keturunan China sama Cina asli beda. Teksturnya gimana? Rasanya gimana? Coba kasih tahu dulu. Agak susah ini ya dikatakan ya, tapi dibilang enak masih termasuk kategori enak sih buat mulut gue sendiri ya. Pedas nggak? Nggak terlalu pedas. Ada asin, ada manis. Rasanya sih ada pedasnya dan agak sedikit asin. Overall suka? Oke lah, boleh untuk dimakan. Berarti masih bisa diterima sama orang Indonesia. Karena kalau misalnya kita bilang, kadang ada yang nggak bisa terima, terutama kameramen tadi. Dia tipe orang yang bukan bisa terima semua masakan saya. Jadi kalau misalnya dia bisa terima ini, berarti kalian-kalian yang di depan channel kita itu pasti bisa terima. Karena dalamnya ini sebenarnya kalau dibilang bau sih ada rasa baunya. Kalau dicium, iya ada rasa bau. Kalau kalian pernah makan sticky tofu yang di Cina, kalian bisa terima ini, pasti bisa terima ini. Karena kalau dibilang bau banget sih enggak. Sebenarnya enggak bau banget. Dan tekstur mie-nya itu bener-bener kayak spaghetti, agak kenyal-kenyal gitu. Terus dia juga bukan tipe mie yang bisa mengembang banget, karena dia masih termasuk kayak sohun-sohun gitu. Terus di dalamnya ini kulit tahu yang digoreng kayak kulit pangsit. Terus ada buncis atau kacang panjang yang sudah dimasak dan dipres di dalam. Sama ini tunas bambu yang dibumbuin. Jadi dari mana sih orang beranggapan bau itu dari mana sih? Dari semua ini bisa nggak aku nggak campur salah satunya biar nggak mau? Boleh. Yang membuat bau itu adalah tunas bambu yang tadi. Terus kacang-kacang ini masih biasa lah, rasanya seperti kacang asli, kacang tanah asli, dan nggak ada spesialnya gitu loh. Nah sisanya
kuahnya rasanya gimana? Asem-asem gitu karena dia ada campur cuka. Terus pedasnya itu dari chili oil tadi. Chili oil itu kalau kalian nggak suka terlalu pedas, kalian boleh masukinnya setengah. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka sama sekali oil atau nggak suka sama sekali pedas, kalian boleh nggak masukin. Cuman kalau kalian nggak suka oil tapi suka pedas, boleh kalian masukin sambal Indonesia lain, ataupun kalian boleh masukin bubuk cabai. Tapi nggak usah masukin oil ini. Cuman overall bener enak. Kalau aku sendiri lebih suka sama milk tea karena pedas. Kalau menurut saya sendiri agak pedas. Pedasnya itu agak pedas, kesemutan di lidah. Jadi kalau bisa lebih dipahami itu kayak mala. Oke, overall ini benar-benar enak. Dibilang bau banget sih nggak terlalu. Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian tidak suka bau itu atau kalian pengen beli ini, kalian boleh buka dulu tuh, cium dulu. Ini terlalu bau, aku nggak suka. Ya udah, nggak usah dicampurin. Tapi sisanya itu enak. Oke? Waktunya aku menyantap makanan juga. Kalau kalian masih mau melihat saya menyantap makanan, boleh. Kalau misalnya kalian sudah udahan dengan review video kali ini, kalian boleh like, komen, subscribe, share, dan bunyikan lonceng ya. Oke, like, dadah.